Halo teman menulis, kembali lagi nih sama aku Aini dan di sini ada Kak Jaluvina. Hai. Nah, kali ini aku dan Kak J mau ngomongin tentang penting banget untuk mengalirkan sebuah rasa. Nah, langsung aja ya Kak. Kadang aku tuh sering banget nih Kak merasa mudah marah gitu. Terus kecewa, sedih, padahal itu tuh hal-hal kecil ya yang sebenarnya nggak seberapa, tapi kenapa aku tuh sering kebawa emosi gitu kan. Terus akhirnya aku tuh kadang lebih memilih untuk diam, terus dipendem aja semuanya karena aku takut orang tuh akan nggak suka gitu kalau aku mengeluarkan gitu kan. Menurut kakak itu aku bener gak sih harus memendam semuanya? Sebenarnya setiap rasa itu perlu dialirkan ya, teman-teman ya. Kalau tadi pertanyaan pertama adalah kenapa sih kita gampang banget marah, kecewa sama hal-hal sebenarnya itu hal sederhana. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di dalam hati kita tuh udah ada api. Terus kesalahan kecil atau masalah kecil itu tuh ibaratnya bensin. Kita memberikan percikan bensin ke hati yang sebenarnya udah membara, udah lama gitu kan, terus kena bensin ya dar gitu. Bisa juga analoginya hati kita tuh udah penuh gitu ya, udah penuh banget, udah mau meluber lah gitu, udah mau meluber. Terus misalnya tiba-tiba masuk sesuatu hal yang baru kayak kena percikan batu misalnya, batu masuk ke air yang udah penuh gitu kan, apalagi batunya gede duar gitu kan, jadinya kita meledak. Itu yang pertama, karena penuh banget gitu hati kita sama hal-hal negatif. Terus yang kedua bisa jadi kita ada luka. Misalnya di kaki saya ada luka, masih merah banget, terus orang nggak sengaja kesenggol, marah nggak? Marah karena sakit banget. Iya. Coba kalau misalnya di kaki saya nggak ada luka, kalau kesenggol dikit marah nggak? Enggak sih. Enggak sih ya, paling hanya memaklumi aja karena nggak sakit gitu kan. Terus kita jadi nyalahin dia gitu, dia jahat banget sama aku, padahal dia nggak tahu karena emang ada luka di kaki kan. Coba kalau misalnya kita mau jeda sebentar, kita sembuhin dulu luka itu, kemudian mungkin kalau kita mau kita kasih tahu ke orang terdekat ada luka di situ, jangan disenggol gitu kan, mungkin orang lebih mudah memakluminya. Jadi itu sih penyebabnya ada dua. Jadi sebenarnya orang yang udah apa ya, mau gitu belajar dari pengalaman rasa sakit yang pernah dia rasain tuh, justru dari pengalaman-pengalaman itu dia bisa belajar kayak masalah besar bisa dikecilin, masalah kecil bisa dihilangin gitu kan ya. Jadi kebalik sama orang-orang yang ujiannya tuh remedial lagi sehingga masalah kecil pun bisa jadi besar. Mungkin gitu deh bayangannya. Wah, jadi lebih baik kita harus mengecilkan itu ya, hal-hal sepele gitu, emosi-emosi kecil nggak usah diperbesar. kita selesai dulu akar permasalahannya. Kalau misalnya tadi hati kita penuh sama sampah perasaan sama negatif, ya kita buang. Biar kalau ada yang masuk lagi negatif tuh dia nggak nyamber gitu. Kita gampang juga bersih-bersihinnya. Istilah kata kalau misalnya kita mau bersihin kandang ayam yang udah 1 tahun nggak dibersihin tuh effortnya Capek. luar biasa banget kan. Kita mau bersihin kotoran ayam, terus kalau misalnya tiba-tiba ada satu ayam yang datang ke rumah kita, terus dia meninggalkan kotoran, kita bersihin, gak akan seberat kita ngeberesin rumah yang udah setahun gak dibersihin sama kotoran ayam. Ini tinggal disiram, kita jadi lebih ringan aja gitu. Nah kalau misalnya ada luka, ya lukanya disembuhin biar nggak nyamber. Oke, jadi cara untuk menghempaskan emosi itu kita harus tahu dulu akarnya Kak ya. Nah, apa sih Kak akibatnya kalau aku terus-terusan memendam emosi gitu ya? Terus kalau misalnya aku keluarkan itu bisa malah nambah masalah. Oke, sebenarnya sih tentang gimana cara kita merespon itu ya, tentang gimana cara kita mengungkapkan itu. Kalau misalnya masalah itu tuh sebenarnya ada di dalam diri kita, kita perlu selesaikan dengan diri kita, dengan kita keluarin lah sampah perasaan itu. Tapi kalau memang berhubungan sama orang lain yang memang itu kayaknya bakalan terjadi lagi kalau kita nggak ngungkapin, itu perlu kita ungkapin. Karena kalau enggak, kita bakal ketemu masalah yang sama lagi di kemudian hari. Karena apa? Yang pertama, kita masih belum menyelesaikan persoalan ini, belum selesai. Kita memilih untuk memendam tuh artinya kita skip gitu kan, skip deh, lanjut ke yang lain gitu, lanjut ke peristiwa yang lain.
artinya kita bakalan ditarik lagi nanti dengan masalah itu dalam kondisi mungkin yang berbeda. Dan yang kedua, orang yang bersangkutan yang berhubungan dengan kita, yang memicu, yang men-trigger kita jadi kesal dan marah, dia nggak tahu kalau kita nggak suka, dia nggak tahu seharusnya harus seperti apa gitu. Sebenarnya kita perlu banget beresin dulu diri kita, karena kita nggak mungkin mengungkapkan perasaan marah dan kesel itu ke orang lain. Kita perlu keep calm dulu sama diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita ngungkapin pas kita lagi membara banget tuh, orang juga nggak ngerti, nggak nerima, langsung ketolak gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu sama diri kita sendiri. Kalau udah tenang, baru nanti kita ungkapin sama yang bersangkutan bahwa sebenarnya aku tuh berharapnya seperti ini, aku pengennya kayak gini, kamu sebaiknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan sebenarnya kita tuh cuma butuh waktu untuk jeda aja sih, nggak perlu terburu-buru. Ada masalah hari ini tuh harus diselesaikan hari ini tuh ya. Enggak juga, jeda dulu aja gitu sama diri sendiri. Dan kalau memang kita memilih untuk memendam hari ini, tapi kan jangan dipendam selamanya ya nggak sih? Oke, kalau memang mau dipendam hari ini, tapi besok dibuang ya, besok dikeluarin ya, besok diolah ya perasaannya ya, gitu. Karena kan kita besok ketemu perasaan baru lagi, gitu. Iya ya, Masya Allah ya. Jadi harus benar-benar kita calm dulu ya, kita gitu. Jangan buru-buru gitu, kalau ada masalah buru-buru diselesaikan ya. Takutnya nantinya jadi nambah masalah baru, terus keputusan yang salah itu kan masalah banget ya kalau kita nyakitin diri sendiri sih, nyakitin diri sendiri. Dan kalau misalnya kita pendem kayak ini, kalau kita misalnya kita pendem terus sampah perasaan itu, kita nyakitin diri sendiri. Kalau misalnya kita nyampein sampah perasaan itu ke orang lain mentah-mentah, beneran sampah yang bau, yang menyakitkan itu ke orang, kita bakal nyakitin orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu tinggal cara kita gimana caranya kita nggak nyakitin orang lain dan kita nggak nyakitin diri sendiri. Wah, bismillah ya, kita ke menjadi lebih baik gitu. Oke, nah apa sih Kak yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa untuk mengalirkan rasa? Lega banget ya. Siapa yang nggak mau menjalani kehidupan ini dengan kelegaan hati gitu ya, tenang banget. Yang jelas tuh kita bisa jadi lebih ngontrol diri kita sendiri. Karena gini kayak ini, kalau kebanyakan sampah perasaan dan kebanyakan penyakit di dalam hati kita tuh, jadi penyakit itu yang mengontrol kita, yang ngedrive kita. Nah kalau misalnya kita udah punya otoritas gitu dengan diri kita sendiri, kita bakal lebih mudah untuk menghandle apa yang kita rasain, yang mana perasaan yang boleh masuk ke dalam diriku, mana yang enggak, tuh kita bisa handle. Dan kita jadi apa ya, kehidupan tuh jadi jauh lebih baik, kita jadi lebih mudah menerima hal-hal yang mungkin nggak kita inginkan. Kita jadi tahu apa mau kita. Misalnya ada orang yang nyakitin kita karena kita udah terlatih gitu ya untuk mengalirkan rasa. Ini kayaknya cuman aku aja deh yang lagi bete, mungkin ya udah gitu, yang itunya nggak perlu diambil pusing gitu kan. Jadi enak banget. Bahkan orang yang bisa mengalirkan rasa, selalu dialirkan rasanya, baik itu rasa sakit hati, rasa bahagia, selalu dialirkan, dia akan jauh lebih apa ya, positive vibes gitu. Kalau misalnya orang rajin mengalirkan rasa negatif, mengalirkan sampah perasaannya, itu kan jadi sampah perasaannya tuh kebuang ya. Tapi kalau misalnya dia rajin juga membagikan rasa bahagianya itu bakal balik lagi berlipat-lipat ke dia. Jadi hatinya itu bakalan penuh dengan rasa bahagia dan positive vibes. Bahkan saat disakitin pun ya kayak danau aja gitu. Kalau misalnya kita ditaburin garam di danau yang luas, asinnya tuh nggak bakal ngerasa. Beda kalau misalnya kita naburin garam di gelas yang kecil banget, asinnya bakal kerasa gitu. Jadi tinggal gimana caranya kita untuk bisa menghandle diri kita sendiri, dan itu kita bisa nikmatin hidup yang singkat ini, ya nggak sih? Enggak yang dikit-dikit marah, dan plusnya adalah kita bisa cepet proses penyembuhan luka. Karena dulu mungkin kita memang punya luka dan udah disembuhin. Tapi kan gak menutup kemungkinan kita bakal punya luka lagi di masa depan kan. Saat kita punya tiba-tiba terjadi luka tuh, kita jadi lebih mudah proses healingnya, penyembuhannya, karena udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Gitu. Wah, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih cara untuk benar-benar kita tuh bisa mengalirkan rasa nih, menurut Kakak gimana? Sebenarnya mengalirkan rasa tuh yang penting perasaan kita keluar. Tinggal kapan kita mau rutin mengeluarkannya,
sama siapa kita mau ngeluarinnya, dan gimana cara kita ngeluarinnya. Mungkin kalau yang udah punya pasangan bisa ya curhat gitu, ngobrol sama pasangannya. Tapi masalahnya kadang pasangan nggak selalu bisa gitu setiap hari. Kadang kita menyesuaikan kondisinya, dia capek dan segala macem gitu ya. Terus bisa juga kita kayak ngalirin rasa dengan nyanyi yang sesuai sama perasaan kita. Mungkin Kak, aku susah nih merangkai kata, ya udah deh cari lagu yang relate gitu kan, nyanyiin gitu kan. Bisa juga dengan menulis. Menulisnya menurut saya sesuatu hal yang apa adanya, jujur banget, ngalir. Sebenarnya kalau ngalirin rasa tuh nggak perlu harus dirangkai sih. Kata-katanya namanya kita buang sampah ya. Healing ya. Iya, kan kita buang sampah nih ya. Ini kalau misalnya perasaan itu perasaan sedih kan, kita anggaplah kita sakit hati, kita tuh lagi buang sampah ya. Nggak usah dipilih-pilih gitu. Kalau mau milih ya nanti setelah sampahnya dibuang gitu. Jadi menulis itu menurut saya sesuatu hal media yang paling gampang banget buat kamu ngalirin rasa sih. Benar. Karena kalau misalnya mau yang lain-lain tuh kayak kita butuh kayak lagu, iya butuh effort kan. Kalau misalnya mau sama orang lain, sama bestie misalnya, harus menyesuaikan jadwal dia dulu gitu kan, sama suami harus lihat kondisi dulu. Mau pakai lagu, mau cari lagu yang tepat dulu gitu kan. Jadi menulis tuh kita bisa memutuskan untuk ngalirin rasa itu Mudah kapan ya. aja gitu. Jadi menulis aja teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, jadi jangan lupa buat mengalirkan rasa itu mudah gitu kan. Contohnya itu bisa dengan menulis ya. Terakhir Rika, ada nggak sih yang ingin kakak sampaikan nih kepada teman-teman yang mungkin yang baru mulai untuk mengalirkan rasa? Iya, bisa dibayangin kalau misalnya kita selalu produksi setiap hari. Kalau kamu punya bisnis, kamu produksi produk terus setiap hari, tapi nggak pernah didistribusikan, ya apa yang terjadi? Kalaupun kamu distribusikan, kamu cuma mendistribusikan mondar-mandir di pabrik aja. Mondar-mandir dari situ ya, nggak bakalan ke distribusi. Ada juga orang yang ngerasa bahwa dia udah ngomong di dalam hati, ngoceh-ngoceh di dalam hati tuh dia udah mengalirkan rasa. Padahal sebenarnya rasa itu tuh muter-muter di ruang yang sama aja, belum teralirkan. Gitu. Jadi bisa dibayangin kalau bisnis yang selalu produksi produk tapi nggak pernah didistribusikan, apa yang terjadi sama bisnisnya? Bisa bangkrut, produk-produknya itu bisa jadi penyakit, bisa jadi limbah, nggak bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Sama juga kayak perasaan kita tuh kita selalu produksi rasa setiap hari tuh berganti-ganti. Jadi jarang sih orang yang seharian bahagia gitu ya. Ada rasa capek, kesel, mungkin kecewa, terus tiba-tiba senang, tiba-tiba speechless gitu dalam satu hari itu kita bisa banget loh merasakan semua itu, dan jadi banyak banget, dan besok kita bakalan produksi rasa yang beda lagi gitu kan. Jadi kita perlu banget ngalir biar kita nggak meledak. Karena kapasitas kita kan sama gitu ya, kapasitas kita sama biar kita nggak meledak gitu. Jadi teman-teman, yuk alirin perasaan teman-teman, sedih, kecewa, patah hati, bahagia juga dialirin biar lega, ringan gitu badan teman-teman ya. Salah satu caranya bisa banget dengan menulis, dan jangan sendirian ya. Benar banget. Bisa join di event-event yang ada di Nulis. Teman-teman bisa nih untuk bareng-bareng mengalirkan rasa di Nulis You. Oke, alhamdulillah ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.